Introducing the all-new 2024 Chevy Trax. Helps you stay connected, safe, and charged. The all-new Chevy Trax, starting at $21,495. The possibilities are endless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raza Razulfa dengan NIM 042111233048. Di sini saya melakukan tugas untuk pemenuhan ujian tengah semester manajemen pengambilan keputusan, yang mana saya berada di kelas I. Saya mengangkat kasus dari Chevrolet dengan judul keluarnya Chevrolet dari pasar otomotif Indonesia menggunakan 4Cs, tools, dan juga fishbone diagram. Pada pembahasan pertama adalah company profile dari Chevrolet, yang mana Chevrolet ini sering disebut sebagai Chevy, adalah divisi otomotif Amerika dari perusahaan multinasional General Motors yang didirikan pada tahun 1911 oleh Louis Chevrolet dan William C. Durang. Chevrolet itu menjadi salah satu merek otomotif yang paling dikenal dan bertahan di seluruh dunia. Chevrolet memasuki pasar otomotif Indonesia pada tahun 1996 melalui PT Auto Exlindo, yang kemudian berubah nama menjadi PT General Motors Auto World Indonesia. Sejak saat itu, Chevrolet telah memperkenalkan berbagai model kendaraan di pasar Indonesia. Pada kasus Chevrolet ini, saya mengangkat pendekatan yakni the forces of problem solving, yang mana pendekatan ini memiliki 4 tahapan, yakni yang pertama contain the problem, yang kedua find the cause of problem, yang ketiga correct the problem, dan yang terakhir control the problem. Yang pertama ada contain the problem, yang mana perusahaan otomotif multinasional dari Amerika Serikat, GM, memutuskan untuk menghentikan penjualan mobil Chevrolet di Indonesia di Maret 2020. Faktor utamanya ialah karena Chevrolet adalah salah satunya merek mobil yang ditawarkan oleh GM di Indonesia, yang mana mereka tidak mampu bersaing di pasar otomotif Indonesia. Kemudian selanjutnya ada find the cause of problem, yang mana menggunakan fishbone diagram atau Ishikawa diagram, yang mana dicari dulu akar permasalahannya, yakni dengan undur dirinya Chevrolet dari pasar Indonesia. Yang mana dari permasalahan ini timbul elemen-elemen yang ada. Yang pertama ada people, yang mana kurang adaptifnya terhadap kebiasaan pasar Indonesia. Kemudian sumber daya manusia di sana memiliki idealisme yang kuat terhadap produk yang mereka miliki. Kemudian elemen selanjutnya adalah materials, yang mana harga pasaran tangan keduanya ini sangat anjlok. Kemudian suku cadang yang kurang terjangkau. Kemudian elemen selanjutnya adalah measurement, yang mana gagal mengukur keberhasilan produk di masa depan. Kemudian selanjutnya elemen environment, yakni banyaknya kompetitor yang lebih adaptif daripada Chevrolet. Kemudian adanya regulasi pembatasan kegiatan impor yang mana mengganggu jalannya Chevrolet. Pada tahapan ketiga, yakni correct the problem, terdapat beberapa poin, yang mana yang pertama ada pemahaman pasar, yakni Chevrolet harus melakukan penelitian pasar yang lebih mendalam untuk memahami kebutuhan dan juga preferensi yang ada di Indonesia. Ini akan sangat membantu mereka untuk menentukan segmen pasar yang tepat. Kemudian poin selanjutnya ada inovasi produk. Chevrolet ini perlu untuk mengembangkan produk-produknya sesuai dengan preferensi yang ada di Indonesia, termasuk dengan mengutamakan efisiensi bahan bakar, teknologi, dan juga kualitas. Kemudian poin selanjutnya ada strategi harga, yang mana dengan memberikan harga yang dapat bersaing sesuai inovasi dan teknologi yang digunakan. Selanjutnya ada biaya operasional. Chevrolet ini dapat mencari cara untuk mengurangi biaya operasional mereka melalui efisiensi produksi dan juga manajemen biaya. Kemudian ada kemitraan dan aliansi. Chevrolet ini bisa menjajaki kemitraan dengan produsen lokal atau perusahaan lain untuk mengurangi biaya produksi serta distribusi. Kemudian ada regulasi dan kebijakan pemerintah, yang mana Chevrolet ini dapat berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia untuk mencari solusi yang menguntungkan dalam hal regulasi dan juga pajak. Kemudian yang terakhir adalah layanan penjual. Chevrolet ini harus memastikan bahwa mereka ini tetap memberikan layanan penjual yang baik kepada mereka yang telah membeli unit Chevrolet di Indonesia. Hal ini untuk mempertahankan citra merek Chevrolet di Indonesia. Pada tahapan yang terakhir adalah control the problem, yang mana Chevrolet perlu untuk melakukan kontrol serta memonitor secara berkala terhadap solusi yang telah diberikan.
Pada tahapan yang terakhir adalah control the problem yang menutup tugas kali ini, saya akan memberikan kesimpulan dari pengerjaan saya, yakni berdasarkan dari kasus Chevrolet yang menghentikan penjualannya di Indonesia pada tahun 2020, dapat dijadikan pelajaran bagi Chevrolet di masa yang akan mendatang jika mereka berkenan untuk membuka pasar baru di daerah lain, atau mungkin dijadikan pembenahan bila mana mereka ingin melanjutkan penjualan di Indonesia. Kemudian dalam mengatasi masalah, Chevrolet ini dapat mengimplementasikan pendekatan 4C, yakni dengan memahami pasar atau tren yang ada, melakukan inovasi produk, melakukan strategi harga, memahami penggunaan biaya operasional, melakukan kemitraan, memahami regulasi serta mengkomunikasikannya, adanya layanan purna jual, kemudian terakhir dengan mengupayakan monitoring terhadap solusi yang ditawarkan secara berkala.